Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Rahayu, salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Bertemu lagi dengan Pak De Waspodo. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi Presiden Indonesia ke-8 menurut Jongko Joyoboyo. Kali ini kita akan ngomong katon, dudu katon ngomong, tidak asal berbicara. Kita bersama-sama akan membaca Jongko Joyoboyo. Ratu ing Panjalu, raja dari kerajaan Kediri yang terkenal waskita, weruh sadurunging winarah, mengetahui masa depan sebelum terjadi yang dituangkan di dalam ramalan-ramalannya yang lebih terkenal dengan Jongko Joyoboyo. Di dalam Jongko Joyoboyo, siapa saja pemimpin tanah Jawa atau presiden-presiden yang akan memimpin Nusantara sudah dituangkan semenjak ratusan tahun yang lalu. Mari kita bahas satu persatu siapa sajakah mereka. Yang pertama, Satrio Kinunjoro. Sosok kesatria yang sering keluar masuk penjara. Murweng Kuncoro, mengharumkan nama Indonesia di seluruh pelosok dunia. Ini merupakan ciri-ciri dari Presiden Soekarno. Di masa mudanya pernah dipenjara oleh Belanda, pernah diasingkan. Di masa tuanya, kebebasannya juga dibatasi, seolah-olah terpenjara. Tetapi beliau merupakan presiden yang besar, mengharumkan nama Nusantara, nama Indonesia di seluruh pelosok dunia, dihormati oleh pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Lalu selanjutnya yang kedua, Satrio Wibowo Kesampar Kesandung Pungkasane. Sosok kesatria yang memiliki wibawa besar, tetapi pada akhir masa jabatannya banyak yang menyerang, banyak yang menjadi perintang. Ini merupakan ciri-ciri dari Presiden Soeharto. Beliau memiliki kewibawaan yang besar. Banyak orang yang menunduk ketika berhadapan dengan Presiden Soeharto. Tetapi di akhir masa jabatannya banyak yang menyerang, kesampar. Banyak juga yang menjadi penghalangnya, kesandung. Banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di akhir masa jabatan Presiden Soeharto. Ini terjadi di tahun 1998. Ada kerusuhan, ada juga demo mahasiswa dan rakyat yang sangat besar terjadi di kala itu. Lalu selanjutnya yang ketiga, Satrio Jinumput Sumelo Atur. Sosok kesatria yang dipungut, hanya memiliki kesempatan sedikit berbicara. Ini artinya ciri-ciri dari Presiden B.J. Habibie. Seperti kita ketahui bersama, Presiden Habibie diangkat sebagai pengganti yang diambil Jinumput. Jinumput bisa berarti diambil atau bisa berarti juga hanya sedikit. Beliau menjabat hanya sebentar. Sumelo Atur. Sumelo itu artinya sela-sela, hanya sebagai sela-sela. Selanjutnya yang keempat, Satrio Lelono Topobroto lan Waskita. Seorang kesatria pengelana, sering Topobroto, sering puasa, Waskita, memiliki kesaktian. Ini merupakan ciri-ciri dari presiden yang keempat. Presiden kita yang keempat, Presiden Abdurrahman Wahid, sering disebut sebagai Gus Dur. Beliau merupakan seorang pejuang, seorang pengelana ketika di masa muda di dalam menuntut ilmu, pergi ke sana kemari, bahkan sampai ke luar negeri. Di masa mudanya juga dia juga berjuang sendirian, berkelana ke sana kemari. Topobroto, hidupnya di dalam keprihatinan, tidak berlebihan.
juga sosok presiden yang seringkali berpuasa. Memiliki kewaskitaan, apa yang dia ucapkan sering menjadi kenyataan. Selanjutnya yang kelima, Satrio Piningit hamung tuwuh trah rembesing madu. Seorang kesatria yang tersembunyi, keturunan orang besar. Ini merupakan ciri-ciri presiden yang kelima. Dan presiden kita yang kelima ternyata Ibu Megawati Soekarno Putri. Pengangkatannya tidak diinginkan oleh penguasa sebelumnya. Sehingga di masa-masa sebelumnya seolah-olah dipingit atau piningit. Trah rembesing madu. Keturunan orang besar. Beliau adalah keturunan langsung dari Presiden Soekarno yang tidak diragukan lagi kebesarannya. Tidak hanya di Nusantara tetapi juga di belahan dunia manapun. Lalu selanjutnya yang keenam, Satrio Binoyong pambukaning gapura tan wenang nglungguhi kloso kang gumelar. Ini merupakan ciri-ciri presiden yang keenam, Satrio Binoyong, kesatria yang diangkat pambukaning gapura, mengawali suatu perubahan. Ini adalah ciri-ciri dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau diangkat secara langsung. Pertama kali ada pemilu di mana rakyat memilih secara langsung presidennya. Pambukaning gapura, mengawali suatu perubahan. Tan wenang nglungguhi kloso kang gumelar. Tidak memiliki kekuasaan untuk menduduki kloso kang gumelar, itu artinya kekuasaan selanjutnya yang sudah disediakan. Beliau akan kesulitan mencari penerusnya, baik dari keturunannya ataupun dari kader-kadernya. Selanjutnya yang ketujuh, Satrio Pinandito Kinasian Wahyu, nyigar tanah Jawa dadi loro. Seorang kesatria yang suaranya didengarkan dan dipatuhi oleh orang banyak, mendapatkan banyak keberkahan atau keberuntungan, membuat tanah Jawa terbelah menjadi dua. Ini merupakan presiden yang ketujuh. Presiden kita, Presiden Joko Widodo, atau yang lebih terkenal dengan Jokowi. Suaranya dipatuhi oleh orang banyak. Tidak hanya rakyat tetapi juga bawah-bawahannya. Di masa pemerintahannya tanah Jawa seolah-olah terbelah menjadi dua, antara yang pro dan yang kontra. Ini dapat kita lihat bersama. Lalu siapakah presiden yang ke-8? Ternyata di dalam Jongkoboyo tidak disebutkan. Sampean jangan kecewa dulu, nanti ada ancer-ancernya. Tidak disebutkannya presiden yang ke-8 ini, banyak yang mengartikan istana akan pindah dari tanah Jawa ke tanah yang lain. Ini mungkin saja, karena sekarang kita bersama-sama bisa melihat ibu kotanya akan pindah dari tanah Jawa di Jakarta, akan berpindah ke tanah Kalimantan di Nusantara. Ada juga yang menyebut tidak disebutkannya, ada juga yang menyimpulkan tidak disebutkannya presiden yang ke-8. Hal ini berarti akan adanya perubahan besar di dalam sistem pemerintahan kita. Ada ancer-ancer pemimpin setelah presiden yang ke-7, Presiden Jokowi, setelahnya sosok pemimpin yang tidak jauh dari presiden yang ke-7. Ingat, tidak jauh. Tidak jauh ini bisa berarti tidak jauh di dalam wataknya. Atau bisa juga tidak jauh di dalam ideologinya, prinsip hidupnya. Atau bisa juga tidak jauh dari presiden yang ke-7 yang merupakan tidak jauh asal-usulnya, tempat kelahirannya.
kita nanti akan melihatnya bersama-sama siapakah Presiden Indonesia yang ke-8.